sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus berdoa agar pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkahi, dimudahkan, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka saya harap kalian semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Abdal. Kenapa Abdal tidak hadir? Sakit. Jadi kita doakan semoga Abdal lekas sembuh ya, agar bisa kembali bersama kita. Lalu kompetensi dasarnya yaitu KD 32 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan KD 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan adapun indikatornya yaitu menganalisis permasalahan pokok ekonomi klasik yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ekonomi modern apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Jadi itu tadi KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah pokok ekonomi, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali kalian pada materi yang telah minggu lalu kita pelajari. Ada yang masih ingat? Ya, silahkan diskusi. Materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu materi tentang kelangkaan atau scarcity. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk diskusi. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah pokok ekonomi menurut ajaran klasik dan ajaran modern. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan gambar nomor 1 di atas itu terkait dengan kegiatan apa? Saya Bu, Ya, silahkan Andi Rafa. gambar di atas adalah gambar tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk Andi. Ya, jadi gambar di atas itu terkait dengan kegiatan produksi. Ada yang tahu apa itu produksi? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ya. Aplaus lagi dulu untuk teman-teman.
berhubungan dengan langkah yang tepat untuk menyalurkan barang yang telah diproduksi agar sampai kepada konsumen. Ya, bagus sekali. Jadi masalah distribusi di sini terkait dengan langkah apa yang akan kita lakukan dalam menyalurkan barang atau jasa agar sampai ke tangan konsumen. Misalnya, setelah tadi kalau saya menentukan tadi saya akan memproduksi roti, maka langkah selanjutnya yang saya akan lakukan adalah bagaimana saya menyalurkan roti tersebut agar sampai kepada tangan konsumen. Apakah saya menggunakan misalnya pengangkutan, misalnya menggunakan gerobak dorong untuk memasarkan roti tersebut, atau apakah saya membuka kedai? Ya, itu terkait dengan masalah distribusi. Selanjutnya kita pindah ke gambar ketiga. Coba perhatikan gambar ketiga. Ya, jadi coba perhatikan gambar ketiga. Gambar ketiga itu terkait dengan kegiatan apa? Konsumsi. Iya, gambar ketiga terkait dengan kegiatan konsumsi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu konsumsi? Andira apa? Silakan. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Iya, bagus sekali. Jadi konsumsi adalah kegiatan menghabiskan, mengurangi nilai guna barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. konsumen. Nah, masalah apa yang terkait dengan masalah konsumsi? Bu, Ya, silakan Alfian. berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang dihasilkan sudah benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menentukan apakah barang yang sudah dihasilkan harganya sesuai atau dapat dijangkau oleh konsumen. Ya, bagus sekali. Jadi masalah konsumsi di sini terkait dengan apakah barang yang telah kita produksi itu disukai oleh masyarakat atau tidak. Apakah barang yang kita produksi itu dapat dijangkau harganya oleh konsumen atau tidak. Nah, itulah tadi masalah pokok ekonomi menurut ajaran klasik ya, yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita melangkah ke masalah pokok ekonomi modern. Yang masalah pokok ekonomi modern terdiri atas berapa? 3. Ya, terdiri atas 3. Tadi masalah pokok ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu work, ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan work? Saya Bu, Ya, silakan. Andika bisa. barang apa yang diproduksi dan berapa banyak pot, manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang diserahkan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membentuk prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa juga yang sesuai. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk Andika. Ya, jadi work itu menyangkut masalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak ya. Karena tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, dapat kita penuhi. Sehingga produsen itu harus membuat prioritas dalam memproduksi suatu barang. Nah, barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai untuk diproduksi. Itu masalah terkait dengan pertanyaan work. Dan yang kedua adalah apa lagi? Ya, how. Yang kedua adalah how. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ya, bisa seperti How adalah bagaimana cara memproduksinya. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan dalam memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan kita gunakan. ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk Jadi how itu terkait dengan masalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ya, terkait dengan teknologi dan model apa, metode apa yang akan kita gunakan dalam memproduksi barang tersebut. Apakah menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga mesin. Ya,
Jadi itu tadi adalah masalah yang terkait dengan pertanyaan how. Dan yang ketiga adalah adalah for who. Untuk siapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Amal. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi for whom? Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang dibidik berdasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau usia. Masalah ini sangat mempengaruhi dan distribusi barang tersebut. Ya, bagus sekali. Jadi for whom, untuk siapa barang diproduksi. Ya, jadi di sini masalah yang terkait dengan for whom di sini artinya untuk siapa barang tersebut diproduksi, pangsa pasar mana yang dibidik. Didasarkan apakah didasarkan pada penghasilan, apakah didasarkan pada daerah, atau apakah didasarkan pada gender atau usia. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau begitu coba perhatikan ilustrasi yang ada di papan tulis. Ya, jadi sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Setelah saya tuliskan juga dalam lembar kerja peserta didik untuk tugas kelompok, jadi silakan isi tabelnya terkait dengan pertanyaan yang ada di papan tulis. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Jadi waktu diskusi Anda selama 20 menit. Habis, maka saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Menurut pendapat kami, sebelum mendirikan suatu usaha, dikaji dari teori masalah pokok ekonomi modern, Pak Adrian harus terlebih dahulu menentukan yang pertama yaitu what, yaitu apa yang akan diproduksi. Menurut pendapat kami, bisnis usaha yang sebaiknya didirikan oleh Pak Adrian berdasarkan masalah sosial yang sedang terjadi saat ini, yaitu masalah sosial pandemi COVID-19, maka sebaiknya Pak Adrian mendirikan usaha kuliner delivery. Langkah ke kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Menurut pendapat kelompok kami, usaha atau bisnis yang sebaiknya didirikan oleh Pak Adrian di tengah masalah ketidakpastian akan investasi menurun berdasarkan masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah what, yaitu menentukan terlebih dahulu produk apa yang dihasilkan. Nah, usaha yang sebaiknya didirikan yaitu usaha konsumen. Tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang saya minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami, usaha atau bisnis yang sebaiknya didirikan oleh Pak Adrian di tengah masalah ekonomi global yang menurun berdasarkan masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah what, yaitu menentukan terlebih dahulu produk apa yang dihasilkan. Nah, usaha yang sebaiknya didirikan yaitu usaha pembuatan masker. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Lisa Suti. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi hari ini yaitu sebelum memulai usaha atau bisnis baru, maka langkah-langkah yang harus kita ambil jika dikaji dengan menggunakan masalah pokok ekonomi modern, yaitu yang pertama, kita harus menentukan what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua how, yaitu bagaimana cara memproduksinya. Yang ketiga adalah for whom, yaitu untuk siapa diproduksi barang itu. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Lisa Suti. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok, semua jawabannya benar ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dan kalian sudah paham semua tentang materi hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang semua materi yang kita pelajari pada hari ini, mulai dari materi awal sampai akhir? Ya, silahkan. Rangkuman secara keseluruhan dari materi hari ini adalah masalah pokok ekonomi terdiri
atas dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan masalah pokok ekonomi modern yang terdiri dari what, how, dan for how. Ya, jadi itulah kesimpulan yang kita dapat ambil pada hari ini ya. Dan untuk menguji atau untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang material ini, akan saya bagikan LKPD untuk tugas mandiri. Silahkan dikerjakan dengan jujur, dengan baik dan benar. Ini berhubung waktu pengerjaannya telah habis, jadi saya minta kalian mengumpulkan semua LKPD-nya. Silahkan dikumpulkan semua. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan temannya dan memimpin temannya untuk membaca doa. Silakan. Jadi siap, gerak. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru.